Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke channel saya dari Pikiran Channel Nandesyo. Baik, kali ini saya kedatangan tamu yang tidak kalah kerennya dari tamu saya sebelumnya. Kalau tamu saya sebelumnya berasal dari Makassar, nah sekarang saya undang jauh-jauh dari Jambi, Sumatera Selatan. Atau juga dia ini lama di Palembang juga sih. Jadi bisa bahasa Palembang, bisa bahasa Jambi dan iro-iro lah ya. Oke, kali ini saya bakal kenalin dia itu satu nasib sama saya ya, pernah gagal juga di P8 dan masa kecilnya juga tidak seberuntung orang-orang lain. Kita sama-sama pernah merasakan kesusahan. Pokoknya ceritanya seru deh. Oke, untuk lebih abdolnya ya, dari orangnya langsung kita tanya. Oke, Bang Pandi, silakan duduk. Halo bro. Halo. Sehat? Oh, corona bro. Duduk. Alhamdulillah. Nah, Keren. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keren ya rumahnya ya. Gue Wah. pertama kali. Gua ngutang bro. Oke, Bang Pandi. Ya. Saya undang. Ini channel yang Apa? subscribernya udah 500.000. Oh, jangan dibilang dong. Aduh. Ini ya, Bang Pandi. Saya nggak punya maksud apa-apa. Di sini kita cuma ngobrol santai aja. Oke. Mungkin bisa perkenalkan dulu ke teman-teman, namanya siapa, alamatnya dari mana. Nama aku Nur Fandi, nama lengkapnya. Terus teman-teman biasa manggil Fandi sih. Fandi ya. Terus aku asalnya dari Sumatera Selatan. Tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu. Sosnya? Iya. Moba ini? Muba. Hai. Itu bahasa Palembang bel coba ada nih. Basing lah, bahasa mana ya? Ya ada rooming nanti. Kalau rooming gimana? Jangan, ntar orang teman-teman pada nggak tahu ya Iya. bahasa kita orang Palembang. Misalnya sama Palembang ketemu pakai bahasa kita gitu ya. Tapi kan yakinlah ketika kita ngobrol biasa kita pasti Iya. pakai bahasa Palembang. Siap. Bahasa Indonesia tuh bahasa Indonesia nggak jelas. Nggak jelas kita. Kurang enak gitu. Kurang kan. enak. Apalagi bahasa Jepang ya susah. Susah. Bahasa Palembang tuh lah paling enak. Tadi kan Nur Fandi ini nama aslinya. Nur Cahaya. Pandi tahu artinya apa? Pan itu biasanya apa ya nggak ngerti sih. Nggak tahu ya. Nama Nur Fandi. Yang tahu artinya orang tuanya ya. Nanti pulang tanya artinya apa orang tuanya. Saya sering lihat nih nama Facebooknya itu Pandi Edogawa. Pandi Edogawa betul. Nah. Nama Facebook, Instagram juga Pandi Edogawa ya. YouTube juga ya Pandi Edogawa. Edogawa. Nah, Edogawa itu apa sih? Edogawa itu karena biasa nonton Conan ya. Iya. Jadi sering baca komiknya juga, terus nonton Conan, terus suka dengan film-film detektif gitu, kayak gitu. Jadi pakai nama itu. Edogawa. Edogawa. Kirain Yamatogawa, sungai sebelah. Yodogawa. Yodogawa. Kalau di Osaka sungai Yodogawa. Yodogawa ya. Pengen ku ganti tapi kayaknya nggak matching. Nggak matching ya. Oke, so. Yodogawa. Oke, itu namanya ya. Status gimana nih? Mau Status lagi masa pencarian ya? masih pencarian. Oke, nggak Pencarian apa-apa. bakat. Siapa tahu yang nonton nanti bisa jadi Amin. Amin. Kan usaha. Usaha ya kan, nggak apa-apa. Tadi ngomong-ngomong kenalan udah nih. Saya mau tahu Bang Pandi kecilnya gimana, asal sekolah, SMP, SD semuanya tolong ceritain ke kita. Kalau asal sekolah SD di daerah Sekayu tetap nama SD-nya SDN 2 Senawarjaya. Ya. Itu di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Bayung Lincir. Oh. Terus SMP-nya juga SMP 1 Bayung Lincir. Bayung Lincir juga. Tapi mungkin aku Aku bukan sekolah reguler gitu. Jadi karena waktu itu masalah ekonomi keluarga dan namanya duit juga untuk sekolah reguler. Jadi masuk namanya SMP Terbuka, itu SMP program dari Bupati Banyuasin waktu itu. Itu kalau sekarang mungkin kayak paket B paket kali ya. Jadi sekolahnya paket. bukan sekolah reguler tapi sekolah paket kayak gitu. Karena nggak ada duit juga. Oh. Miskin bro. Sama bro, saya juga. Saya di hutan bro. Iya, di hutan juga. Itu SD, SMP itu gimana perginya? Apa letak sekolahnya jauh? Jauh, kalau SD sekitar 3 kilo dari rumah. Itu 3 kilo itu gimana? Jalan kaki, nyebrang sungai nggak? Mendaki gunung. Enggak nyebrang sungai tapi ngelewatin gunung. Gunung lewat ya? 3 kilo? 3 kilo. Wah, 3 kilo lumayan. Jadi pulang pergi 6 kilo ya? 6 kilo, waduh. Waktu dulu berotot semua dong, masih kecil tapi berotot gitu. Lurus. Dan itu di hutan. Di hutan ya. Jadi sering ketemu dengan teman-teman yang kalau harimau pernah ketemu? Harimau sih enggak ya. Paling sering ular di ya? hutan. Babi hutan ya. Itu mah biasa ya. Ya biasa, udah biasa lah. Kalau bagi orang kota luar biasa ya. Luar biasa. Bagi aku biasa aja. Ya.
SMP katanya reguler. Itu benar-benar masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi, jadi nggak ada Ekonomi. duit waktu itu karena sebenarnya sih udah nggak pengen sekolah karena Nggak pengen nggak ada sekolah. duit untuk beli buku aja nggak ada gitu kan. Heeh. Tapi guru-guru SD waktu itu menyayangkan kalau misalnya harus terhenti waktu itu. Jadi ya. dicarikanlah program itu dan akhirnya Mendaftar itu siapa? Kebetulan siapa yang mendaftar itu? itu dari SD ya, dari SD. Oh, dari Kepala pihak sekolah, sekolahnya dari pihak langsung kamu kesini gitu. Iya. Oh, begitu. Karena waktu itu diarahkan lah sama Diarahkan. beliau-beliau Oh. guru di sana. Berarti baik ya orang Baik, kepala alhamdulillah. Terima sekolahnya. kasih ibu dan bapak guru SD 2 Senawar Jaya, thank you. SD Senawar Jaya. Jaya SD 2 Senawar Jaya. Sekayu. Sekayu. Oh, terima kasih antar teman sampai sini. SMP-nya itu setelah ngikutin paket B gitu kan, ke SMA-nya itu gimana? Jadi bisa jadi sampai SMA juga. Jadi waktu itu nggak tahu ya, mungkin ya kita aja sekolah tiap hari aja ngerasa nggak pinter ya, maksudnya susah gitu, apalagi yang paket B gitu. Jadi betul. ya mungkin bantuan guru-guru juga dari SMPN 1 Bayung Ginjur itu, bantuan guru-guru juga, terima kasih. Akhirnya lulus gitu kan, terus tapi belum bisalah mencukupin untuk sekolah kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, memang pengennya tuh sekolah gitu, sampai nangis minta ke orang tua, aku pengen sekolah gitu, sampai segitunya gitu. Nah waktu itu kalau misalnya kita mau masuk sekolah negeri, itu kan harus masuk pagi gitu, dan otomatis nggak ada duit juga untuk biaya gitu kan. Akhirnya kebetulan di sana di daerah tempat aku itu ada sekolah madrasah aliyah yang gitu ya? swasta sih, swasta. Jadi yang masuknya tuh sore gitu, siang masuknya dari siang. jam 1 sampai jam 5 gitu siang. Jadi paginya kita bisa bantu kerja di kebun. Dulu kebunnya kebun apa? Kebun karet. Kita kerja nyadap karet dulu. Gitu. Jadi pagi nyadap karet. Nah, kalau tahu pasti tahu. Itu cangkang biji karet ini namanya. Jadi kalau pagi kita nyadap karet dulu sampai jam 12, jam 11, setengah 12 lah. 12 selesai. Pulang, mandi, bersih-bersih. Sama dong, aku juga nyadap karet dulu. Iya, pulang mandi bersih-bersih, berangkat ke sekolah jam 1 belajar sampai jam 5. Pasti ngerasain baunya ini ya. Mantep. Bau-bau tapi Tapi sekarang lagi rendah bro. Sekarang rendah ya, harganya turun banget ya. Turun banget. Ya, SMA di MAN ya. Setelah MAN bisa sampai kuliah, katanya tadi kan masalah ekonomi, tapi kok bisa sampai kuliah di kesehatan? Mungkin yang satu pengen aku kasih tahu ke dirimu juga, bisa bayangin kan, kita pertamanya sekolah SMP yang cuma seminggu sekali masuk ke madrasah aliyah, otomatis kurikulumnya beda gitu. Di sana ada bahasa Arab, ada belajar nahwu, sorof, pokoknya tentang agama Islam lebih banyak. Ya walaupun aku ngaji sih di musala gitu kan, dengan ustadz baca Al-Quran nggak ada masalah gitu, karena memang bisa baca. Tapi yang tadinya sekolah cuma seminggu sekali, terus masuk yang setiap hari, otomatis kita pelajaran itu banyak banget yang ketinggalan, banyak yang nggak tahu. Dan di situ kayak bahasa Inggris aku benar-benar nggak tahu, kayak bahasa Arab benar-benar nggak tahu. Dan situ memang tantangan banget gitu, tantangan gimana setidaknya aku harus bisa, setidaknya itu harus sejajar dengan teman-teman yang lain, nggak di bawah-bawah banget kayak gitu. Semangatnya tapi saat itu luar biasa banget semangat belajar. Harus. Jadi belajar itu 2 kali lipat sih memang. Maksudnya selesai sekolah di rumah tuh malam harus kerjain PR dan segala macam, belajar bahasa Inggris. Kayak belajarnya anak SMP ataupun anak SD dari awal. Kosakata satu persatu harus gitu ya. Pas tadi kan lanjut aja sampai ke kuliahnya gimana? Jadi waktu itu memang akhirnya karena memang belajar dibantu juga teman-teman gitu kan, karena lama-lama kan punya teman pastinya kan, terus kita nanya-nanya ke teman tentang bahasa Arab, tentang bahasa Inggris gimana gitu kan, belajar sama-sama. Betul. Akhirnya kelas 1 nilainya anjlok, jelek banget. Kelas 2 mulai sedikit meningkat, kelas 3 akhirnya di 10 besar waktu di madrasah aliyah itu, alhamdulillah di 10 besar. Nah, akhirnya bisa lulus dengan nilai yang cukup bagus, walaupun tidak juara gitu kan waktu lulusnya, tapi nggak jelek-jelek amat. Nah, terus udah, maksudnya waktu itu pengennya malah karena aku jurusan ekonomi waktu itu IPS kan, jurusan ekonomi, pengennya masuk kuliah pengen jurusan ekonomi waktu itu gitu, akuntansi lah, akuntansi ataupun ekonomi gitu kan, di universitas negeri namanya UNJA, Universitas Jambi ya. Ikut ujian di sana juga nggak lulus di situ, malah lulusnya di pertanian waktu itu. Pertanian diambil enggak? Nah terus waktu itu dari pihak keluarga
itu dia yang bilang gimana kalau masuk perawat aja gitu, karena waktu itu ekonomi udah mulai meningkat lah Iya, gitu. Jadi iya. untuk kuliah itu walaupun harus sedikit ekstra kerja orang tua, Iya, tapi bisa bisa lah kayak gitu gitu, ya, bisa bisa. nih gitu orang tua. Waktu itu bapak sih yang sangat meyakinkan gitu kan. Terus akhirnya gimana kalau masuk perawat aja, karena kan Iya. perawat setidaknya menjanjikan bisa Iya. nyari kerja lebih gampang Siap, waktu siap. itu. Meskipun nggak kerja di rumah sakit, bisa kalau di kampung Iya, kan ya bisa sunat Iya, lah, bisa minimal sunat, bisa kayak gitu kasih kan. obat batuk lah lumayan. Minimal kayak gitu. Jadi lebih gampang nyari kerja. Iya. Image-nya seperti itu Iya. waktu itu. Akhirnya walaupun udah lulus di pertanian di Unja waktu itu, Universitas Jambi, aku ikut lagi ujian yang di Akademik Keperawatan Garuda Putih waktu itu. Garuda Putih, Itu Jambi. Kesdam 2 Sriwijaya. Palembang dong? Iya, Upper Kesdam? Upper Kesdam. Oh, Betul, Upper Upper Kesdam. Cuman aku yang Garuda Putih yang di Garuda Jambi Putih, gitu. oh. Upper Kesdam. Mantap, Milik itu tentara. harus gini dong. Betul. Hot, gitu ya. Harus Iya. kalau yang cewek harus lipstikan, Iya, iya. harus make up lah minimalnya Terus kalau apa namanya dihajar sama senior, Iya, suruh push up, suruh ya benar. ngerasain lah yang pokoknya kayak sekolah taruna sih. Iya, benar, Jadi benar. semi militer gitu aktor. iya benar. Kesdam emang gitu lebih Alhamdulillah disiplinnya lulus ya. di situ, alhamdulillah lulus di situ kuliah. Nah, ini lagi tantangan lagi karena kan awalnya IPS. Iya. Ya kan Harus ke program yang ke IPA gitu ya. Iya, jadi Susah ya. banyak banget tantangan, beberapa kali ditantangin temen, ayo kita gede-gedean nilai gitu kan, teman-teman yang lulusan Iya, anak iya. IPA gitu kan. Ya, semester pertama, tapi alhamdulillah kuliah aku nggak pernah di bawah IPK tuh, nggak pernah di bawah 3 sih. Oh iya lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada itu. Jadi walaupun ekstra tadi tetap Iya, ekstra iya. belajar Iya. karena kita Bener biologi nggak pernah belajar kan, kan ya? SMP juga nggak Nggak belajar pernah gitu belajar. kan. Jadi bener-bener yang kayak anatomi fisiologi kayak gitu Iya. meningkat, walaupun Oh, udah meningkat teman yang udah di Jepang kayak gitu kan. Oh, ngubungin. Sekarang masih di Jepang. Masih Masih di Jepang. ngubungin kan gimana enak atau enggak Iya, kayak iya. gitu kan. Akhirnya dikasihlah jalan gitu Hmm. kan, kalau misalnya mau ke Jepang kayak gini prosesnya Iya, bla iya. bla bla bla. Terus aku nyari sendiri di internet di BNP2TKI kayak gitu nyari-nyari, terus iseng-iseng tes. Tapi waktu itu kan temanku juga tuh anak Bima ya, jadi Oh, iya. maksudnya itu ada pelatihan sebelum masuk program EPA, ada pelatihan bahasa Jepang namanya Bima kayak Bima, gitu. ya. Dan akhirnya aku masuk situ juga. Masuk situ juga. Gitu. Melepaskan pekerjaan dan masuk ke situ, pindah ke Jakarta. Dan tantangan baru lagi, Iya. karena sebelumnya belum pernah ke Jakarta. Oh ya, ya Bener-bener betul-betul. anak kampung Kita kayak benar-benar gitu kan. dari Sumatera Iya, gitu ya. jadi benar-benar anak kampung yang jangankan hidup di metropolitan gitu Iya, kan, maksudnya kebayang aja enggak gitu. Iya, betul. Jadi dan itu benar-benar tantangan yang ya tantangan Ke hidup. Jakarta itu pertama kali dalam pikiran tuh apa? Waktu pas kan naik pesawat apa naik bus? Naik pesawat, awal tadi pesawat. Kalau pesawat mah berarti langsung turun ke bandara Soekarno-Hatta, ya, ya. Soekarno-Hatta. Betul. Itu gimana perasaannya tuh? Kayak apa ya, kayak ini bukan dunia gue gitu. Iya, iya. Ngerasa pertama kali kayak oh gila nih gitu kan, Iya. rame banget orang Rame gitu gitu. kan, karena Jambi juga kota kecil Iya. gitu kan yang Mm-mm. ya pertama kali kaget banget kan. Iya. Dan apa ya, pertama kali ke Jakarta yang shock banget itu makan di warteg kayaknya. ya. Wartegnya. Karena kalau di Sumatera mungkin dirimu tahu juga, Iya, itu iya. nggak ada warteg, Nggak kan? ada Nggak ada warteg. Jadi rumah makan sekecil apapun ya rumah makan Padang Rumah gitu. makan Padang, ya, Jadi iya. pertama kali makan di warteg ini maksudnya bukan Iya. masakan warteg tuh nggak enak, tapi Belum- bagi kami orang Sumatera tuh belum kaget cocok, aja, ya. kaget. Karena baru pertama nyoba. Baru pertama kali. Tapi Karena, lama-lama enak. enak ya. Karena apa, di Sumatera itu terkenalnya setiap belokan harus ada rumah makan. Nah, itu rumah makan Padang. Ada gitu. Sekecil apapun Iya. itu bangunannya Padang Iya, ada. kayak gitu. Belok dikit rumah makan, belok dikit rumah makan. Padang. Makanya orang Padang terkenalnya itu ya, masak lah pokoknya. Masak gitu. Dari kecil gitu ya. Gitu. Itu sih yang bikin shock Wih, pertama kali. Sopnya itu ya. Iya. Sampai itu kan Bima lolos. Dan iya. benar-benar jadi gelandangan di Jakarta. Gelandangan maksudnya gimana? Gelandangan di Nggak Jakarta punya benar-benar rumah? nggak punya pekerjaan, nggak megang uang, mau minta lagi ke orang tua udah malu, dan Iya. nggak punya tempat tinggal. Terus gimana tinggalnya? Jadi waktu itu akhirnya dapat di klinik Jepang yang di Oh, Jakarta, namanya oh. klinik Takinoko ya, yang di Sudirman. Mm-mm. Dan setelah itu dari sensei-nya juga dari pihak Bimanya itu, karena memang kamu udah selesai pelatihan di sini, Iya. kamu harus keluar dari asrama sini gitu. Ah, gitu. Akhirnya nyari-nyari tempat tinggal ke Sudirman dengan ya tahu sendiri lah kota Oh, iya, metropolitan benar. gitu kan, kita itu akhirnya dapat kosan yang Hmm. yang Dua kali sebenarnya sih satu. nggak layak tempat tinggal sih kayaknya Oh. emang
Kalau saya dulu 2x1 ibarat gitu, 2x1. Iya, kotor tempatnya, terus sempit, terus bau kayak gitu. Tapi karena kita nggak punya duit untuk untuk nyewa yang lebih layak kayak gitu, Iya, terima gitu ya. mau nggak mau gitu. Oh. Jadi sendirian ngangkat-ngangkat koper di stasiun gitu. Oh iya betul ya. Ngerasain banget ngangkat-ngangkat koper sendirian gitu. Itu Terus pindah, iya. Kan kerja tuh. Cukup itu untuk kehidupan Jakarta. Ya awalnya kan kita kerja kan bulan pertama kan belum dapat gaji. Oh iya pastinya betul. kan Itu satu bulan tuh gimana? Iya, kan satu akhirnya bulannya? kan gajian itu kan akhir bulan Akhir kan. bulan. Itu bener-bener yang aku tuh makan bukan mikir enak atau enggak, tapi kenyang atau enggak gitu. Jadi banyak atau enggak. Kayak misalnya sarapan gitu aja yang dicalenin, beli-beli gorengan kayak gitu gitu karena bener-bener menghemat banget waktu itu. Karena sebetulnya sih kalau aku minta orang tua masih dikasih, cuman udah nggak keluar dari mulut untuk minta sih. Masalahnya kan udah pernah kerja juga 2 tahun. Iya, jadi ngerasain banget gimana. Dan ngerasain banget waktu itu, ngerasain nggak punya duit tinggal di kota metropolitan, dan itu aku baru percaya bahwasanya bener kata orang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri sih. Bener kejam banget. Iya. Kalau ibu tiri pasti masih ngasih makan ya. Ngasih makan. Itu nggak ngasih makan ya. Dan aku ngerasain kelaparan beneran itu soalnya. Jadi ya gimana ya, udah nggak bisa keluar kata-kata lah. Bener-bener ngerasain kelaparan. Jadi pernah gelandangan Jakarta ya. Pernah. Dan sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan semua perjuangan, dan masih banyak sih sebetulnya perjuangannya, masih banyak lagi batu-batu yang menghalangi sih sebetulnya. Oh sebenarnya ya. Sebelum itu katanya sempat sakit dulu. Iya, jadi sakitnya waktu di Osaka sih. Di Osaka ya. Udah sampai Jepang baru sakit. Oh iya. Waktu di Jepang sih sakitnya. Gitu. Jadi waktu itu ya sempat lancar lah kerja di klinik Jepang itu. Klinik Jepang yang di Jakarta ya, bukan yang di Jepang, tapi klinik Jepang yang ada di Jakarta. Sempat lancar kerja. Dan akhirnya daftar lagi program IJPA yang tahun berikutnya. IPA 9. IPA 9 ya, angkatan kita. Alhamdulillah lulus. Walaupun sebetulnya udah, kan itu waktu itu aku check up ya. Iya pernah check up ya. Dan itu aku sempet ditunda kan ya, pending juga gitu. Jadi bener-bener kuasa Tuhan sih sebetulnya gitu. Jadi, itu ujian lagi ya. Ujian lagi gitu, sempet dipending lagi dan nggak bisa kayak ditunda gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa berangkat. Oh iya. Dengan semua perjuangan. Berangkat, terus ternyata pelatihan di Osaka, ada pelatihan di Osaka. Setelah itu katanya kabarnya sakit di Jepang. Iya, jadi waktu pelatihan nggak tahu ya, mungkin shock juga, terus memang dulunya juga pernah sakit, sering sakit perut gitu kan, mungkin kumpulan-kumpulan dari situ juga, jadi ngumpul jadi satu, nggak tahu juga. Akhirnya saat waktu pelatihan di Osaka selama 3 bulan di situ jatuh sakit lagi. Bolak-balik rumah sakit, akhirnya dirawat lagi. Pertama akhirnya dirawat 2 bulan di situ. 2 bulan. Itu semua biaya siapa yang tanggung itu? Itu karena kita kan masih pakai asuransi Kokumingke namanya, asuransi yang belum bekerja gitu. Iya, betul. Sama asuransi kan itu 70%. Iya. Yang 30% lagi asuransi dari tempat pelatihan. Iya betul. Jadi benar-benar zero kan ya. Jadi alhamdulillahnya juga. Alhamdulillah. Jadi ya agak aneh sih kalau bilang alhamdulillah juga sakit, tapi masih mending gitu, masih alhamdulillah juga karena biaya perawatan itu semuanya ditanggung oleh pemerintah sini, pemerintah Jepang. Jadi tetap terima kasih sama pemerintah Jepang. Makanya sekarang kerjanya harus gambatin. Iya betul ya, karena kita udah pakai uang pajaknya ya. Sebagai ungkapan terima kasih kepada pemerintah, balas budi, karena memang benar-benar itu aku dirawat terus operasi juga kan. Jadi karena ada masalah di usus waktu itu, usus besar, ada pembengkakan di situ dan harus dipotong. Sempat dipotong? Dipotong sekitar 30 cm. Wah, panjang juga. Dipotong dan dirawat selama 2 bulan. Dan itu sama sekali nggak bayar ya, karena memang pakai asuransi dari pemerintah Jepang. Terima kasih sekali lagi. Mantap ya, luar biasa. Itu mungkin biayanya sekitar 300-an juta sih kan. Dengar. Uang semua itu. Walaupun aku nggak ngeliat notanya secara langsung, tapi kata sensei atau guru saya, kalau misalnya di Jepang dengan operasi, termasuk operasi besar karena pemotongan usus, dengan dirawat selama itu biasanya rata-rata 300 jutaan. Minimal itu 200 juta loh kalau operasi di Jepang itu, dan itu saya dirawatnya kan cuma lama 2 bulan. Jadi minimal 300. Yang melahirkan aja itu 70-an ya. Makanya. Jadi apalagi yang operasi ya. Sekitar di situ. Dan ya apa ya? Benar-benar perjuangan sih kita namanya juga. Mungkin dirimu bisa bayangin gitu kan.
di negara orang Iya. sendirian. Maksudnya bukan sendirian dalam artian nggak punya teman, tapi Iya. nggak punya keluarga gitu Keluarga di nggak sini. ada gitu ya. Dan waktu itu dokter nanyain, gimana kalau misalnya kita operasi kayak gitu, silakan Iya. dipikirkan. Akhirnya kita punya dua beban. Beban pertama adalah kita takut kalau misalnya harus dioperasi, takut sakit, Iya. takut mati atau apa. Iya. Yang kedua kita bingung untuk memutuskan gitu. Iya betul. Jadi kita harus menahan sakit dan kita harus menahan secara psikologi. Dan langsung memutuskan juga. Itu tadi, jadi bebannya benar-benar. Benar-benar Ini berlipat. tuh orang ya. tua udah pasrah ya. dan nelpon itu udah sambil nangis-nangis, udah disuruh pulang tapi gimana gitu. Jadi harus tahan dulu ya. Karena untuk sampai ke titik itu juga butuh perjuangan Iya, yang perjuangannya panjang. makanya itu perjuangannya kan Oh iya. yang dari awal sempat gagal, Iya. sempat gelandangan, sempat Iya. segala macam itu, dan aku nggak nyerah. Iya. Masa di ujung-ujung aku harus Nyerah, nyerah gitu. Jadi iya. apapun yang terjadi aku Iya. operasi di sini. Berarti ada pepatah yang mengatakan gini, jatuhnya berkali-kali ya. Berarti Pan ini udah jatuh yang berapa kali? Udah nggak kehitung sih. Nggak kehitung. Nggak kehitung kan. Tapi jatuh yang terakhir bangunnya luar biasa ya. Artinya kalau bahasa Jepang itu ada pepatah namanya apa ya, 8 kali terjatuh, 7 kali terjatuh, 8 kali bangkit. 8 gitu. kali Jadi, bangkit ya. pokoknya seberapa banyak pun kita Iya. terjatuh harus tetap bangkit gitu sih. Bangkit ya. Nah, Gila, mungkin luar ya, biasa mungkin ya. sih. Luar Aku biasa juga ya. nggak tahu. Cuman intinya apa ya? Selagi kita nggak nyerah, Nggak tetap nyerah, ada jalan. tetap sih ada kayaknya. jalan, tetap ya. Sekarang udah jalan ke 4 tahun. Tahun keempat ya kita Wah, masuk tahun keempat, dan alhamdulillah sekarang masalahnya udah benar-benar bukan benar hilang, tapi emang sudah nggak separah dulu ya. Tiap ini ada masalah cobaan. Iya, terus namanya ya. masalah pasti Iya. tetap ada ya, dan aku nggak mau juga bilang aku orang yang paling banyak masalah, Iya. jadi kelihatannya aku paling hebat. Enggak. Setiap orang pasti punya Punya masalah masalah sendiri. sendiri ya. Yang terjadi pada diriku yaitu tadi sakit di negara Sakit orang, dan di mungkin negara itu bukan orang. aku sendiri sih, banyak orang Banyak yang kayak gitu juga ya. gitu. Dan alhamdulillahnya tempat kerjaku masih menerima gitu, Menerima. karena ada beberapa teman mungkin tahu juga Iya, yang disuruh sakit pulang, disuruh kan? pulang, Pulang kayak gitu dan kan, itu sayang banget gitu. Sayang banget. Dan alhamdulillah rumah sakit tempat aku kerja masih menerima gitu, walaupun sakit dioperasi, kalau misalnya udah baikan tetap diterima. Dan Iya. itu aku ngerasain ikhlas di mana bener-bener ikhlas sih, Den. Jadi kalau kita ikhlas memang Iya. berbuah manis gitu. Karena Manis ya. waktu itu aku mikirnya gini, kalau misalnya aku harus pulang karena sakit, aku ikhlas gitu, bener-bener Iya, ikhlas, iya, walaupun iya. berat banget gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Berkenan lain. Aku Karena disuruh kita tetap juga kerja di sini. bisa ngelewati cobaan itu, mungkin kita dikasih. Luar biasa ya. Pengalaman Bang Pandi yang awalnya dari yang sekolahnya jauh dan terhambat lagi di SMP yang nggak punya biaya ya, terbatas masalah ekonomi ya waktu itu, dan lebih parah lagi ternyata di Jakarta pernah jadi gelandangan. Nah, jadi gelandangan ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ya seperti yang teman-teman sekarang lihat, Pandi Sang sekarang udah sampai di Jepang, dan alhamdulillah udah bisa ini ya, tiap bulannya bisa kirim orang tua Alhamdulillah, ya, bisa bantu bisa lah. bantu orang tua semuanya lah. Seenggak-enggaknya mungkin orang kantong dapurnya orang tua ngebul terus lah ya. Alhamdulillah. Pasti ngebul itu ya. Dapur alhamdulillah masih ngebul Iya. sekarang. Kalau nggak ngebul bakar sampah aja. Benar ngebul sendiri ya. Iya. Pesan buat teman-teman dong yang sekarang mungkin lagi berjuang dan yang iya. merasa kesulitan, mungkin bisa ikutin nih cerita Bang Pandi yang lebih parah mungkin. Oh iya, mungkin khususnya buat teman-teman yang sekarang lagi di Indonesia karena nunggu pandemi ini belum kelar-kelar juga, Iya. mungkin ada yang sama kayak aku udah keluar kerjaan, Iya. mungkin udah punya anak, punya keluarga, Iya, dan betul-betul akhirnya, ya kan mungkin berat banget. Ya cuman bersabar dan tetap Iya. berusaha sih gimana Iya. juga, karena selagi kita mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan kayak gitu Betul, kan. betul. Dan memang ya kita nggak bisa berbuat lebih sih selain Betul. itu kayak gitu kan, karena memang udah kondisinya seperti ini gitu. Tapi yakinlah setiap usaha pasti Allah akan memberikan Jalan yang terbaik, jalan ya. yang terbaik buat kita sih gitu. Terus belajar juga Iya. harus rajin kayak gitu, walaupun nggak ada kata ini bukan fashion saya, itu Iya, nggak ada. nggak ada kata kayak gitu sih kalau menurut aku. Betul, Walaupun nilai kita jelek, walaupun apa ya, kita bukan dari apa ya, dari keluarga yang berada, Iya. keluarga yang memang berpendidikan tinggi Iya. ataupun itu, tapi sih selagi kita mau berusaha kayaknya tetap Iya. ada jalan. Tetap ada jalan buat orang yang mau berusaha ya. Dan aku ini mungkin bagus ya, aku pernah baca novelnya Iya. Iwan Setiawan. Oh, nggak tahu saya. Siapa itu? Iwan Setiawan itu Cukup terkenal kayaknya. Iwan itu
ini cerita asli. Iwan Setiawan itu orang miskin banget dari daerah Malang, daerah Batu Malang, Jawa. Orang miskin Jawa Timur. Ya. Bener-bener orang miskin, keluarganya itu pokoknya miskin lah kayak gitu. Dan akhirnya dengan kegigihan beliau bisa menjadi direktur di New York. Wah, mantap di New York loh. Jadi direktur di sebuah perusahaan di New York lagi. di New York, Amerika. Di tempat kita aja belum bisa gitu ya. Apalagi kita susah. Tapi setidaknya walaupun otakku nggak secerdas beliau, karena beliau memang otaknya pintar banget waktu itu. Beliau kuliah di IPB, akhirnya bisa ke New York. Tapi setidaknya kata-kata beliau yang sangat menginspirasi adalah bukan salah, kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih terlahir dari keluarga mana. Maksudnya kita nggak bisa milih terlahir di keluarga kaya atau siapa, kita nggak bisa milih. Karena memang itu udah dari Tuhan gitu. Tapi kita bisa memilih kita mau jadi apa. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita terlahir, hidup kita ke depan kita yang menentukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terlahir jadi orang miskin, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin, itu baru salah kita. Ya. Karena kita tidak berusaha banget. Itu memang kata-katanya bener-bener, itu kata-kata bener-bener aku pikirin banget, aku renungin dalam-dalam. Ternyata ada betulnya. Dan itu bener-bener aku dapat novel itu, dan aku minjem atau nemu ya di suatu ya di kosan gitu kan, ada di rak-rak buku sih. Kebaca. Dan itu aku baca dalam waktu semalam, langsung selesai satu buku. Karena ceritanya menarik ya, jadi menarik banget. Dari benar-benar dari nol, keluarga yang nggak punya, akhirnya sekarang jadi orang hebat kayak gitu. Walaupun aku nggak bisa ngikutin kecerdasan beliau yang pintar, tapi setidaknya semangat beliau yang pengen aku tiru sih. Iya, yang sekarang ya insya Allah mungkin dari Bang Pandi dapat dari Iwan Setiawan, dan Bang Pandi sekarang udah jadi seperti ini, mungkin ini bisa juga diwariskan nanti ke generasi kita, ke teman-teman semuanya ya. Pokoknya intinya resapin kata-katanya Mas Iwan Setiawan itu yang saya kutip barusan. Kita nggak bisa milih terlahir dari keluarga mana, tapi kita bisa menentukan nasib kita ke depan itu jadi apa kayak gitu. Luar biasa sekali. Kira-kira gitu. Dari motivasi, dari mendengar itu pesan buat teman-teman semua bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidaklah mudah. Kita harus melewati berbagai macam kerikil ya. Kerikil, batu, duri semuanya yang kalau dilewati dengan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah kita bisa melewati itu semua. Karena pakai sendal, pakai sepatu. Kita bisa boot, jangan lupa. Iya, karena kita bisa melewati semua. Kalau ke boot pakai boot ya, pasti kita bisa melewati semua. Pokoknya intinya yang pengen dibilang itu, apa ya? Kadang-kadang orang tuh cuma ngeliat hasilnya. Ini enak kerja di luar negeri, enak kayak gimana. Cuman sepertinya perlu kita rasakan itu bukan hasil, tapi perjalanannya. Iya betul. Ya, kan? Prosesnya gitu. Pernah nggak? Aku dulu pernah gini. The journey, not destination. Jadi perjalanannya bukan. Artinya itu kalau minum kopi jangan lupa makan sambil pisang goreng. Gitulah intinya. Iya gitu. Itu canda dong Palembang. Iya. Pagi pempek, siang pempek, malam pempek. Gigi umpong galau. Palembang jadi pempek galau. Makan Palembang merah. Iya, cuko galau ini. Lalang ngomong Palembang kan. Iya. Itulah kira-kira. Gitu ya, buat teman-teman sesuai apa yang saya bilang tadi. Ini bukan hanya pendapat saya ya. Itu memang benar, semua kesuksesan itu tidak mudah, tidak dengan segampang Anda sekarang lagi minum gitu ya. Minum air yang sudah disediain juga nggak segitu gampangnya. Makanya banyak prosesnya gitu ya. Kita cari airnya, kita harus berusaha untuk ngambil nuangin dari botol ke gelas. Semuanya itu butuh proses. Oke, buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pengen ke Jepang ataupun yang lagi berjuang untuk pekerjaan atau yang lain, mungkin lagi dalam masalah, ya lewati masalahnya, tuntaskan semuanya. Insya Allah kedepannya ada titik terangnya, dan insya Allah saya doakan semoga semuanya sukses semua. Mungkin ini dirimu juga pasti kan banyak tangan karena belum ditanya, nanti aja. Nanti ada yang nanya, yang YouTuber yang undang saya. Oh gitu ya. Bikin konten selanjutnya lumayan ya. Mungkin ini motivasi kisah inspiratif dari saya. Mungkin
Bang Pandi di sini akan menutup video kali ini dengan menggunakan bahasa daerahnya. Bahasa apa? Pakai Bahasa apa ya? Aku kalau di rumah pakai bahasa Jawa biasanya. Bahasa Jawa boleh, bahasa Palembang boleh, bahasa Jambi boleh. Silakan tutup video ini dengan menggunakan bahasa Jambi. Dosa. Bahasa apa? Aku bingung jadinya. Apa? Bahasa Terserah. pakai bahasa Palembang beda. Ya, udah apa-apa. Kita pakai bahasa Palembang be. Iya. Nah, ngomong apa kira-kira? Aku tutup video ini ya. Aku tutup video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channelnya Aku Dedi Fikriansa Channel. Jangan lupa juga subscribe Pandi Pandi Edogawa. Pandi Edogawa. Jadi profesi Ini apa santai. YouTube sendiri. Pokoknya intinya Iya. tetap berjuang. Iya. Apapun itu masalahnya, setiap orang pasti punya masalah. Iya. Setiap orang punya problem dalam Iya. hidupnya. Yang perlu itu adalah tidak berhenti, yang terus berjalan, terus berjalan yang terjadi. Terima kasih. Sampai jumpa. Mana masuk itu? Masuk kitanya apa? Ayo. Sampai jumpa. Apa bahasa Palembang? Udah tahu. Udah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye. Meant to be